Mereka bikin sebuah kejadian viral, challenge loh, challenge. Nah, challenge kayak gitu ternyata sebuah konspirasi dari propaganda yang mereka bikin. Desain dengan tema cheerful minimalis. Kok subscriber gue berkurang? Sangat tidak terduga. Hanya tipis-tipis. Kur aja 27 koleksi pribadi. Halo Book Lovers, bersama gue Rio. Nah, di video kali ini gue bakal ngebahas buku ini, Pasukan Buzzer, yang ditulis oleh Chang Kang-myung, terbitan Gramedia. Dan ini dalam rangka baca bareng bersama Krisan, Rachel, dan Kak Aya. Kita bakal diskusi di awal bulan November. Ini Oktober. Oh ya, berarti November ya. Gue kehilangan jejak waktu. Ya, kita bakal ngobrolin buku ini. Ini adalah buku criminal mystery thriller. Dan ya, langsung aja. Pasukan Buzzer merupakan buku terjemahan dari Korea yang yang cukup bestseller di sana karena ngobrolin tentang yaitu internet, buzzer, dan ya segala jenis perinternetan yang ada. Novel ini berkisah tentang sebuah tim yang bernama Tim Aleph. Tim ini sebenarnya awalnya merupakan pembuka atau penyedia jasa digital marketing atau pemasaran internet, pemasaran digital gitulah. Nah, biasa mereka promosiin, lakuin endorse dan sebagainya tentang produk, tentang tempat makan, hotel, dan sebagainya, macam-macam lah. Nah, tapi suatu ketika mereka memperoleh sebuah tawaran pekerjaan di mana mereka harus menghancurkan sebuah forum dan komunitas tertentu, dan mereka dibayar cukup mahal itu, dan waktu yang disediakan juga cukup lama, sebulan. Jadi mereka diberikan waktu sebulan untuk bikin forum dan komunitas itu kacau balau dengan menyebarkan, bisa dibilang hoax lah, atau memancing-mancing keributan dengan membahas topik-topik sensitif lah, dan sebagainya. Nah, yang memberikan pekerjaan ini sendiri masih misterius. Nggak benar-benar tahu mereka siapa, karena mereka ini itu kayak menggunakan alias, dan tokonya cukup lumayan banyak sih. Kelompok Tim Aleph ini sendiri sebenarnya kecil, 3 orang. Gue biar nggak salah nih, ada nama Koreanya. Jadi yang pertama itu Samgong, yang kedua itu Catatkat, dan ketiga itu dia pakai nama alias angka 01810. Ya biasalah, kalau pengen anonimus di internet pasti menggunakan nama palsu atau akun alter dan sebagainya. Dan kurang lebih kayak gitulah perjalanan atau cerita di novel ini. Dan suatu hari Tim Aleph menerima sebuah proyek besar di mana mereka harus membuat sebuah rencana yang diminta si penyedia atau si pemberi pekerjaan. Pekerjaan ini ternyata besar, bayarnya gede, dan resikonya juga makin tinggi hingga ya bikin heboh seluruh Korea, istilahnya kayak gitulah, bikin heboh masyarakat tentang pemberitaan atau kekacauan yang mereka bikin. Nah, kurang lebih kayak gitu ceritanya. Kalau kalian pengen baca lebih lanjut, silahkan ya baca novelnya. Review gue suka banget dengan novel ini. Ceritanya, detail yang ada dalam ceritanya. Jadi ceritanya ini dalam bentuk, gimana bisa dibilang? Ada transkrip wawancara antara narasumber dan seorang, bisa dibilang, reporter dari sebuah surat kabar atau media gitu. Nah, mereka melakukan percakapan karena salah satu Tim Aleph ini kayak ingin berbuat baik, bisa dibilang tobat. Jadi dia pergi ke media ingin mengungkapkan semua rahasia-rahasia pekerjaan yang pernah dia lakukan, dan Tim Aleph itu sendiri dan orang yang memberi mereka pekerjaan. Dan ya kurang lebih cerita kayak gitu. Jadi ini kayak ala-ala film-film action kriminal spionas gitu, mata-mata, atau ada seorang pekerja di sebuah tempat terus mencuri data-data rahasia dan ingin diungkapkan, ala-ala kayak gitu. Dan akhirnya mereka ke media gitu kan, biasanya kayak televisi, media cetak kayak koran, majalah, dan sebagainya. Nah, lakuin wawancara dan ya mengumpulkan bukti biar nanti diberitakan hingga diketahui masyarakat. Nah, kurang lebih kayak gitu, kayak penulisannya. Ada transkrip percakapan kayak gini nih.
ada juga narasi ceritanya ketika tim Alep ini melakukan kejahatan mereka, atau kisah mereka lah, perjalanan si tim Alep ini. Nah, kurang lebih kayak gitu. Gue suka nih. Jadi ada masa lalu dan masa kini, bisa dibilang alurnya maju mundur. Jadi ketika wawancara dengan si reporter dan dia ingin mengungkapkan semua rahasia yang dia tahu, dan dia menceritakan tentang masa lalu, awal mula terbentuknya tim itu, terus mereka udah ngelakuin proyek-proyek apa aja yang berhubungan dengan buzzer-buzzer internet istilahnya. Nah, itu gue suka banget. Detailnya lengkap banget. Bahasanya kayak mulai dari sejarah-sejarah yang diobrolin, ada menyangkut paut dengan politik, terus tren-tren di masyarakat, terus tokoh-tokoh yang ada di Korea Selatan. Gue pengen bilang Korea doang, ntar termasuk Korea Utara. Tadi nuklir lagi. Gak bercanda. Nah, pokoknya lengkap deh. Tokohnya itu bukan hanya dari orang-orang tertentu, kayak bahkan obrolan tentang presiden yang malah penjabat, peristiwa-peristiwa penting yang pernah terjadi, kayak ada kerusuhan, ada demo, ada pemberontakan, ada peristiwa mengerikan tentang sebuah hal tertentu atau tren tertentu yang ada di masyarakat. Pokoknya banyak, detailnya lengkap banget. Dan ini seharusnya kan diambil latar belakangnya atau latar ceritanya di Korea kan. Jadi kayak nyebutin segala hal sebar-sebi Korea. Jadi bahasanya ini kayak ya udah khas Korea, nama-nama mereka juga nama-nama Korea. Jadi bagusnya itu penulis bisa menjelaskan misalnya kelompok konservatif. Nah, yang kayak gitu tuh. Itu yang seputar politik. Atau ngobrolin tentang oposisi, atau ngobrolin tentang DDoS, teknis-teknis tentang komputer gitu. Kayak gitu. Nah, karena ya dijelasin dengan baik, terus ada tambahan-tambahan catatan kaki di bawah kayak gini nih. Mudah-mudahan kelihatan ya. Nah, itu bagus banget. Kayak penulisannya, detail. Gue paling salut dengan detail dan topik bahasanya sih. Aduh, gatel mata gue. Colok. Nah, gue paling kagum dengan detail dan topik bahasanya. Sangat sensitif bisa dibilang. Obrolan tentang komunitas yang menghujat orang luar tapi memuji-muji komunitas mereka sendiri, kayak munafik gitu. Ada obrolan tentang gerakan-gerakan tertentu yang pernah terjadi di Korea dan sebagainya. Ya, sebagian besar sih fiktif, tapi penulis bilang dia menggunakan nama tempat, nama-nama tokoh yang ada, terus nama-nama kejadian atau istilah-istilah tren yang ada di masyarakat, kayak permainan ini pada waktu kecil, atau media ini, atau gedung ini, atau peristiwa ini, tanggal ini, nama presiden, semua kayak sebagian kecil itu nyata tapi ceritanya fiktif. Itu tuh kayak bikin pembaca antara percaya dan yakin, tapi sebenarnya ceritanya palsu gitu loh. Diyakinkan dengan kebenaran fakta-fakta bahwa oh bener nih presidennya menjabat tahun ini, berarti kita bisa percaya dong antara waktu-waktu tersebut ada kejadian gini-gini. Nah, padahal kejadian itu sebenarnya fiktif belaka dan sebagainya. Ini bagus sih, penulis bisa meyakinkan pembaca sampai segitunya. Nah, banyak hal lain sih, tapi yang paling utama itu gue suka dengan detail ceritanya dan penyampaian si penulisnya. Terus hal lain yang gue suka itu karena plot twist. Gue awal mengira kalau ini bakal menjadi cerita thriller kriminal di mana ada narasumber mengungkapkan sebuah rahasia karena ada konspirasi dan sebagainya, dan itu taruhannya hidup atau mati karena dikejar-kejar oleh pihak yang tidak menyukai. Tapi ternyata aku ditwist. Cerita ini sendiri bisa dikatakan konspirasi juga. Terus ditwist lagi. Gue sampai bingung. Iya, kejadian beneran dong. Kayak gitu. Itu tuh, gue suka banget. Dan ya, itu hal-hal yang gue suka. Tapi ada hal-hal yang gue gak suka, yaitu tokohnya. Gimana ya bisa dibilang? Tokohnya ini kayak cuman sebagai pelengkap doang di buku. Gak bener-bener menjadi hal utama. Kita tahu tim Alep ini 3 orang.
Karakternya 3, sambung, catatkan, dan 01810. Tapi kita nggak tahu nih latar mereka kayak apa, kejadian hidup mereka gimana, kesehariannya mereka gimana. Kita coba dijelasan kalau ini tim Alep, anggotanya 3 orang, asal kotanya di sini, pekerjaannya begini, pendidikannya begini, dan ya udah gitu doang. Kita nggak tahu terus mereka ini sampai berada di posisi hingga bisa ketemu, terus membentuk tim, jadi melakukan promosi-promosi pasar di digital, akhirnya ketemu orang lain hingga ditawarkan proyek-proyek tentang buzzer dan sebagainya. Ini itu gimana kok bisa? Yang kayak gitu kurang dijelaskan. Kayak ada plot hole di bagian-bagian kayak gitu tuh. Sehingga membuat kita kayak kurang terikat terhadap karakternya, dan kayak karakternya ya udahlah, nggak penting-penting banget karakter. Dan gue pikirnya ini penulis ingin mengkritik isu-isu yang ada di Korea Selatan, ya tentang internet lah, lebih tepatnya orang-orang yang ada di internet yang kayak bikin akun palsu, pura-pura ini dan sebagainya, munafik, dan ya macam-macam lah. Kalian tahu sendiri tentang internet, apalagi di Indo juga belakangan kayaknya ada kejadian-kejadian serupa. Terus ini nih, hal yang bikin gue suka adalah bikin pembaca jadi parno nih. Mereka ada menjelaskan kayak gini nih. Mereka bikin sebuah kejadian viral, challenge loh. Challenge. Dulu ada tuh yang sempat viral juga tuh, yang neken dada kalau nggak salah, yang kayak gitu. Nah, challenge kayak gitu ternyata sebuah konspirasi dari propaganda yang mereka bikin kayak gitu. Jadi gue kepikiran, jangan-jangan yang belakangan viral challenge yang ada di internet, jangan-jangan ada yang ngegocek. Nah, ayo. Jadi bikin kepikiran, anjir, ini bagus lah. Ya kurang lebih gitulah. Kalian harus baca sih, dan jangan lupa juga ikutin diskusi kita nanti di awal bulan November. Kita bakal ngobrol banyak di sana, dan tentunya spoiler kalau di sana, biar lebih bebas leluasa ngobrolinnya. Udah enak nih. Ya kurang lebih kayak gitulah reviewnya. Ya kalian harus baca, gue suka banget. Nah ya, sekian, sampai ketemu di video gue berikutnya. Bye.